Warga Subang, Jawa Barat mulai menjual barang berharga miliknya dampak perpanjangan masa PPKM. Toko emas pun mulai ramai diserbu warga yang ingin menjual emasnya. Toko emas yang berada di Pasar Pamanukan, Subang ini ramai dipenuhi ibu-ibu setiap harinya. Mereka bukannya ingin membeli emas, melainkan malah menjual emas miliknya. Sebagian warga menjual emas demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi ini mulai terjadi setelah pemerintah memperpanjang PPKM darurat menjadi PPKM level 4 sejak akhir Juli kemarin. Ya, alhamdulillah sih, cuma masih banyak yang jual. Dan soalnya kan kemarin habis libur panjang sih. Habis pas PPKM pertama itu PPKM darurat, kita libur hampir 1 minggu lebih. Jadi banyak yang jual lah untuk hari-hari ini. Cuma yang beli ya masih ada sih lumayan. Buat jual emas, buat bekal PPKM, untuk beli susu anak. Untuk sehari-hari juga. Sebelumnya Subang merupakan daerah yang memberlakukan PPKM level 3, namun kini kembali masuk ke PPKM level 4. PPKM level 3 dan 4 Presiden Jokowi berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2021. Sejumlah objek wisata, restoran, dan penginapan di Ciwidey, Kabupaten Bandung kibarkan bendera putih. Hal ini merupakan bentuk protes dan juga menyerah para pengelola tempat wisata akibat dampak dari PPKM. Sejumlah objek wisata, restoran, dan penginapan di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengibarkan bendera putih. Bendera putih menjadi tanda protes dan juga menyerah para pelaku usaha akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan pemerintah. Para pemilik usaha tersebut mengibarkan bendera karena sudah tidak sanggup menjalani peraturan pemerintah yang dinilai terlalu memberatkan. Karena untuk sekarang sih kita juga udah lost untuk tamu pengunjungnya juga kan hampir udah 2 bulan udah lost banget. Makanya kita ambil keputusan pakai bendera putih, itu tandanya kita udah nggak kuat lagi untuk kondisi kayak gini gitu. Kalau untuk harapan kita sih sebagai area wisata, untuk pertengahan Agustus ini saya mudah-mudahan bisa dibuka kembali sih. Pemerintah diharapkan mendengar keluhan para pelaku usaha sehingga pemerintah dapat membuat langkah yang lebih baik dengan membuat kebijakan yang disertai dengan solusi. Perubahan warna pesawat kepresidenan menjadi sorotan, penyebabnya bukan soal perubahan warna dari biru ke merah putih. Namun, istana dianggap berfoya-foya di masa badai corona. Jelang hari kemerdekaan, pesawat kepresidenan menjadi sorotan. Inilah kondisi pesawat kepresidenan setelah dilakukan pengecatan. Warna merah putih merubah warna pesawat yang sebelumnya didominasi warna biru muda. Perubahan warna cat pada pesawat diduga menggunakan banyak anggaran, bahkan mencapai miliaran. Kritikan datang dari banyak pihak. Pemerintah dianggap tidak empati dengan kondisi saat ini, terutama negara sedang kesulitan akibat badai pandemi. Pemerintah pun dianggap melakukan pemborosan. Pihak istana sendiri telah menjawab kritikan tersebut. Pemerintah mengatakan pengecatan tersebut sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Pesawat kepresidenan yang dipakai untuk kepentingan negara, VVIP, sehingga 2, selain ada perbaikan besar. Pesawat kepresidenan memang menjadi salah satu kebanggaan bangsa dan negara. Namun perubahan warna di saat kondisi saat ini justru menimbulkan tanda tanya. Jika memang sudah direncanakan, mengapa anggaran tidak direalokasi pada penanganan pandemi yang lebih membutuhkan?
Contohnya, kebutuhan tabung gas oksigen atau bahkan penambahan ambulans. Pengecatan pesawat kepresidenan mulai polemik, negara dianggap tidak empati di tengah corona. Sudah hadir bersama kami staf khusus Mensesnek Valdo Maldini dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Abraham. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, saya ke Valdo terlebih dahulu. Valdo, saya ucapkan selamat. Sebagai staf khusus Mensesnek ini belum genap 2 minggu. Tapi begitu gagah dengan batik berwarna biru tanpa harus dicat warna merah putih ya. Oke. Makasih Mas Abraham, makasih. Ya, saya langsung ke pertanyaan aja. Begini, Valdo. Bahwa Presiden artinya dalam hal ini ingin mengecat pesawat kepresidenan dan juga helikopter dan lain sebagainya, itu satu hal saya pikir yang kemudian sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Jadi tidak ada masalah sebetulnya di situ. Tapi soal momennya, kalau kita tangkap percakapan publik, seolah ada kecemasan. Di masa corona kok seperti itu. Kalau corona kan yang biasanya dipersoalkan itu anosmia ataupun kehilangan penciuman. Tapi yang bergeser sekarang pemerintah dianggap anosmia, kehilangan rasa empati kepada publik. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, terima kasih Mas Abraham, Pak Alvin. Jadi memang sekali lagi ini bukan anggaran baru ya, karena memang sudah dimulai sejak tahun 2019 dan memang untuk menyambut Hari Kemerdekaan kita juga yang jatuh pada tahun ini khususnya bulan Agustus, dan memang kondisi pesawatnya memang sudah overhaul. Jadi memang sejak 2019 dan overhaul di tahun ini. Jadi sekalian untuk masuk ke bengkel besar, juga sekalian kita juga melakukan pengecatan. Justru lebih efisien dalam hal ini di sini, bukan foya-foya. Nah, terkait kondisinya, kan kondisi industri penerbangan kita termasuk bengkel pesawat, kita juga tahu sekarang banyak yang grounded, banyak declining di dalam industri penerbangan kita gitu. Justru ini upaya untuk menguatkan dan memfokuskan anggaran yang dimiliki, karena ini tidak sama sekali sekali lagi kami sampaikan, sama sekali ini tidak mengganggu anggaran pandemi, karena anggaran kita memang setelah refocusing itu fokus ke pandemi dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi memang rencana ini juga sudah ada dan memang harus dilaksanakan. Dan pemerintah pun dalam hal ini percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh industri dalam negeri. Ya, kita tahu bahwa yang mengerjakan ini memang industri dalam negeri. Dan di kala pandemi, kita tahu sekali belanja pemerintah itu kan dapat mendorong geliat sektor usaha. Nah, di sini apalagi di industri penerbangan dan yang terdampak pandemi itu gede banget. Okay. Gitu loh. Orang yang naik pesawat sekarang aja itu kan nggak banyak, nggak semudah dulu. Okay. Jadi melambat itu semua kita perbaiki dari hulu sampai hilir. Mungkin begitu Mas. Barangkali Valdo bisa jelaskan bagaimana kemudian pengecatan pesawat presiden ini akan berdampak langsung dengan menaikkan sentimen industri penerbangan Anda sebutkan tadi. Iya, memang begini Mas, karena kan memang industri penerbangan itu panjang ya dari hulu ke hilir. Ya, yang kita lihat itu kan industri penerbangan itu kan ada yang komersial, ada yang terkait sales untuk penumpang, attendant flights gitu. Kita juga punya bengkel, kita juga punya di BUMN itu, kita di anak perusahaan Garuda Indonesia itu kan kita punya Garuda Maintenance Facility gitu. Nah, jadi kan memang industri penerbangan ini panjang sekali sebenarnya gitu, dari hulu ke hilirnya. Jadi memang suka tidak suka ketika ada terdampak pandemi, justru di kondisi kita sedang dalam tanda kutip terkontraksi gitu, justru kita harus spending sebagai sebuah negara dalam politik anggaran kita. Mungkin bisa disampaikan begitu Mas. Oke, saya ke Pak Alvin jika demikian. Pak Alvin, Anda sebagai seorang pengamat perumahan tentu tahu betul disinggung tadi Valdo soal Garuda. Kita bisa semalam suntuk berbicara soal ini karena kita tahu juga itu berdarah dan kita juga butuh kajian panjang untuk memastikan apakah yang dilakukan ini akan bisa secara langsung berdampak kepada industri penerbangan tanah air. Tapi begini, menurut Anda momentumnya seperti apa pengecatan pesawat presiden ini? Ya, pertama untuk perawatan pesawat itu memang bisa dijadwalkan ya, karena pesawat ini kan yang wajib ini adalah perawatan pesawat. Ya, ada A, B, C dan D. Untuk pesawat kepresidenan perkiraan saya ini baru mencapai tahap C. C-check di mana pesawat ini mencapai antara 4.000 sampai 6.000 jam terbang.
Kalau pesawat komersial untuk mencapai 4.000-6.000 jam terbang ini dicapai dalam 2 tahun, 3 tahun. Tapi pesawat kepresidenan ini kan jarang dipakai. 1 tahun perkiraan saya itu paling hanya sekitar 600-700 jam. Jadi dipakai 7 tahun ini baru mencapai sekitar 4.000 jam, jadi baru masuk ke C. Dan C ini pemeriksaan yang dilakukan pada perawatan C ini bukan overhaul besar. Memang diperiksa seluruh pesawat, tapi tidak perlu sampai di kelupas catnya. Kalau D itu ya, pada umumnya ketika masuk D cek, yaitu ketika pesawat mencapai 24.000 sampai 40.000 jam, itu sekalian dicat ulang. Nah, dalam hal ini cat ulang ini adalah suatu opsi karena dalam checklist itu nggak ada cat ulang. Jadi ini adalah opsi, tidak ada kaitannya dengan keselamatan penerbangan, tapi lebih ke estetika. Pak Alvin, demikian. mohon maaf saya potong. Kalau disebutkan perawatan dan pengecatannya dilakukan di dalam negeri, artinya ini dikaitkan dengan dukungan terhadap industri penerbangan dalam negeri yang sedang mandek saat ini. Ya, untuk industri transportasi udara, tulang punggungnya itu ada pada airlines. Betul. Bukan pada pengecatan pesawat. Oke. Ya, kalau airlines tidak terbang seperti Garuda Maintenance Facilities, nggak ada juga pesawat yang mau dirawat. Ya. Kalau bengkelnya sehat pun, kalau tidak ada airlines yang terbang, juga tidak akan menolong. Justru saat ini airlines ini yang sangat perlu ditolong, dan airline sangat terpukul dengan peraturan terbaru, yaitu instruksi Menteri Dalam Negeri yang mencantumkan bahwa selama PPKM level 3 dan 4, penumpang pesawat terbang ini wajib tes PCR. Nah, ini berat. Kalau moda transportasi lain itu boleh antigen, khusus untuk pesawat tes PCR. Ini yang diharapkan ubah untuk menghidupi industri transportasi. Saya ubah ke pertanyaan lain ke Pak Alvin. Pak Alvin, Anda tidak merasa bangga ada sentimen kebangsaan di sana jika melihat pesawat presiden terbang dicat merah putih dan juga ada momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, melihat hal seperti ini tidak bisa diterima? Ini bukan masalah bangga tidak bangga, bukan masalah nasionalisme, timingnya Mas. Ya, barusan tadi di klip berita berbagai kegiatan usaha pasang bendera putih. Ini walaupun sudah ada dalam anggaran kan tidak wajib dihabiskan. Kita lihat saja anggaran berbagai kementerian, bahkan untuk tunjangan dan insentif ASN itu banyak dipangkas, refocusing untuk membiayai COVID dan dampak COVID. Nah, kalau memang ada anggaran yang bisa ditunda, bisa dihemat. Tangguhkan maksud Anda ya? Iya. Jadi gitu, Mas. Ini kan cat pesawat ini bukan sesuatu yang mendesak harus sekarang. Oke. Saya kembali ke Valdo. Valdo, yang namanya presiden tetap gagah aja kalau terbang dengan pesawat yang sudah ada saat ini, termasuk dengan batik ataupun apapun yang dikenakannya, karena dia sudah punya kehormatan sendiri, tak perlu ditunjukkan dengan mengecat pesawat. Bagaimana menjawabnya, Valdo? Iya, ingin kami sampaikan juga Mas Abraham bahwa ingin kami sampaikan juga Mas Abraham dan Pak Alvin bahwa memang ini sudah 7 tahun dan memang dijadwalkan sudah masuk bengkel perawatan besar atau overhaul. Nah, juga terkait warna ya. Jadi memang ini kan juga sebuah warna merah pemersatu kita lah. Jadi dalam artian bukan warna merah, putih atau warna lainnya, tapi dalam momen ini sekali lagi, dalam momen ini kita butuh banyak simbol pemersatu sebagai penyemangat kita. Nah, jadi kami harap terkait hal ini, mungkin dalam derajat tertentu, kami melihat ada yang mencoba mempolitisir dan sebagainya gitu. Nah, itu udah di atas langit dunia kok ini barang gitu. Jadi yang lama memang waktunya yang untuk diganti. Dan kami berharap sekali lagi, ini adalah sebuah pesawat presidenan ya, sebuah pesawat presidenan, bukan pesawat tempur atau pesawat pengintai gitu. Jadi yang paling penting dipastikan adalah standar dari keamanan tinggi yang terjaga. Mungkin begitu. Karena yang digunakan adalah anggaran pendapatan belanja negara yang kita tahu setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan penggunaan peruntukannya begitu, sehingga harus dijawab juga kepada publik. Kalau kita baca saat ini suasana kebatinan publik, termasuk penerima bansos misalnya, kita pakai data Kemendagri per
Juli bulan lalu itu realisasinya masih 29% dari pagu anggaran total 15,8 triliun. Artinya begini Valdo, banyak orang yang kesulitan makan saat ini. Kalau Valdo sebagai staf khusus Mensesnek saat ini, apa yang Valdo ingin sampaikan kepada masyarakat yang kesulitan saat ini makan, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Presiden saat ini tidak ada kaitannya dengan pandemi dan ini sudah tepat sasaran? Baik, sekali lagi ingin dipastikan bahwa tidak ada sedikit pun anggaran yang dipakai untuk penanganan COVID. Jadi itu sudah jelas peruntukannya. Sekali lagi dipastikan. Jadi kita memang betul hari ini kita sedang berhadapan ya, mencoba menang untuk menghadapi pandemi seperti sekarang. Nah, namun di sisi lain pemerintah tetap fokus untuk penanganan COVID, mengencangkan 3T, 3M, dan vaksinasi. Selain itu untuk bansos juga begitu. Tadi malam kita sudah melihat beberapa statement dari pemerintah secara transparan, secara terbuka, langkah ke depan, target ke depan. Jadi sekali lagi ingin kami sampaikan, tidak ada sedikit pun anggaran untuk penanganan COVID yang terpakai dalam proses ini. Namun yang tidak kalah jauh lebih penting adalah tentu ya pengawasan dari masyarakat itu perlu sekali. Dan itu merupakan sebuah kerja kita, membantu pemerintah bersama masyarakat meningkatkan optimisme di antara kita semua. Ya, terakhir saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, soal urgensi itu yang di-highlight, lagi-lagi kalau kita bicara soal hidup sehat di masa pandemi kan itu sangat sulit, dalam artian tidak terpapar COVID pun itu suatu prestasi. Yang diperbincangkan publik tidak hanya itu ternyata, rasa empati pun nampaknya penting untuk dipertahankan dari semua pihak. Bagaimana Anda menjawabnya, Pak Alvin? Iya, tentunya kita juga ingat ya bahwa Presiden ini juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mengatasi COVID. Presiden juga menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai kondisi. Ada yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang penghasilannya turun, dan sebagainya. Nah, tentunya tidak cukup sebatas ucapan, tapi juga kebijakan-kebijakan yang tidak perlu. Ini juga sebetulnya ini kan kesempatan ya menunjukkan bahwa memang anggarannya ada tapi belum perlu dilakukan sekarang. Ini bagian dari empati. Ketika masyarakat menderita, pemerintah pun juga melakukan penghematan besar-besaran. Saya kira ini lebih ke kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Meskipun disebutkan tadi tidak sepeser pun anggaran COVID di sana, Anda tidak melihat bahwa seharusnya ini tidak apa-apa saja, tidak untuk dilanjutkan? Saya kira apa yang kita bisa hemat, kita harus hemat sekarang. Dan Menteri Keuangan selalu menyampaikan refocusing kan. Kita utamakan untuk mengatasi COVID dan menanggulangi dampak dari COVID itu sendiri. Yang bisa dihemat, kita hemat sehingga kembali ke kas negara untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Demikian. Oke, penghematan itu menjadi satu hal yang dipentingkan, apalagi penggunaan prioritas untuk masyarakat terdampak saat ini ya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, dan juga Valdo, staf khusus Mensesnek. Selamat bertugas atas jabatan baru Anda, Valdo. Polisi meringkus pembunuh Neuralia, wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.